Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas masukannya dan usulannya. Ya, masalah tadi untuk karena kurangnya kader-kader kita di Jogja yang peduli kepada organisasi, kepada PW, baik itu organisasinya, baik itu otonomnya. Ya, mungkin itu nanti kita coba diskusikan lagi. Kira-kira masalahnya di mana? Kalau memang itu masalahnya karena di Lombok orang tuanya sebagai tokoh, ya harusnya tokoh tidak tokoh sama saja. Di saat lagi di luar harus bisa berbaur. Contohnya saya waktu menuntut ilmu di Mekah dulu, ya kita berbaur kepada semua dan kita bergerak. Di saat tidak ada hiziban, begitu saya sampai Mekah, saya paksakan tetap ada hiziban. Begitu ada hiziban, mau tidak mau semua rekan-rekan alumni datang. Malah yang non NU ikut-ikutan datang. Yang penting yang dari Lombok mereka ikut datang. Alhamdulillah hubungan emosional yang kita bangun dari Mekah begitu nyampe di Lombok, yang non NU pun tetap berkunjung, malah minta ikut mengabdi di organisasi. Ya, mungkin gimana caranya untuk menggugah mereka? Mungkin dengan kegiatan. Kegiatan apa? Mungkin kalau apa yang bisa kami support dari pusat, kami akan berusaha support. Baik itu pengurus wilayahnya, mungkin kegiatan apa, kan ide-ide mahasiswa biasanya banyak di situ. Ide-ide kita banyak. Nah, itu bagaimana ide-ide itu kita kembangkan, misalnya kegiatan apa? Seminar kah namanya? Jangan hanya hiziban. Mungkin hiziban sudah biasa, selain hiziban, pengajian apa lagi? Apakah itu per 3 bulan? Di saat ada begitu mungkin bisa lebih aktif kalau menurut saya. Karena pengalaman waktu di Tanah Suci, selama 7 tahun sempat saya kuliah ke Yaman sebentar, kembali ke Mekah lagi, dan baru pulang ke Indonesia. Itu rekan-rekan itu sangat kumpul. Dan sampai sekarang begitu saya balik, ada pengganti saya menjadi pengurus di sana, berjalan terus sampai adik saya Tuan Guru Patihin berangkat, berjalan, saya tetap kontrol, dan alhamdulillah rekan-rekan yang berada di Mekah sekolah, begitu pulang di Mekah mereka aktif, pulang mereka aktif. Di saat di Lombok ada pengajian, mereka pada nonton bareng, pada buat sate, nonton bareng, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu mungkin coba kita saling mengajak ya, bagaimana caranya, karena kami perhatikan seperti di Bali, provinsi terbaru yang di Bali berawal dari hiziban, dan alhamdulillah sekarang kita sudah membeli tanah, mereka membeli tanah tanpa bantuan kami di pusat. Kemarin mereka menginformasikan hanya minta untuk bantuan bangunan, mereka beli 1 are dan akan ditambah satu are lagi di tengah-tengah kota Denpasar. Itu sekarang sedang mereka bangun, kemarin baru melapor. Kan itu tidak ada yang kumpul. Saya bilang gimana caranya kumpul? Ya seperti bahasa Pelunggu, kita berusaha hiziban. Memang pertama banyak yang tidak mau, akhirnya kita buat kegiatan, kita ajak nonton pengajian dan lain sebagainya yang dari Lombok. Lama-lama tergugah mereka dan minta punya kantor dan mulai pada mengeluarkan sama-sama sedikit. Nah itu yang dari Bali ya. Mungkin itu bisa diambil contoh. Mungkin nanti bagaimana usul dari Jogja juga mungkin bisa kita bantu dari pengurus pusat. Ya, itu sementara dari saya. Terus untuk konsep sami'na wa ta'na, saling menuduh ya. Sesama kader itu jangan kan di Jogja, saya perhatikan di Lombok juga biasa seperti itu. Paling saya akan berusaha menjadi penengah di situ dan kita menyelesaikan masalah. Sebuah ide, konsep ide, apapun itu, kalau untuk kemajuan organisasi, kalau prinsip saya menjadi ketua, sejak saya menjadi ketua wilayah, saya selalu menerima, saya tidak pernah melarang ide-ide itu, saya kumpulkan dalam satu konsep, setelah itu saya ajak semua rapat, saya lempar di rapat, bagaimana ini. Tapi kan inti dari Sami'na itu, apa kata pimpinan, itu yang kita ikuti. Karena seorang pimpinan di dalam memutuskan segala sesuatu tidak mungkin gegabah. Pasti banyak pertimbangan. Tidak mungkin kita memutuskan sesuatu A, B. Mungkin menurut pendapat para kader, para abituren, para jamaah, kenapa begini? Cuma kami biasa berpikir panjang dulu. Tidak bisa langsung memutuskan.
sudah tidak ada jalan lain, ya mungkin itu kelihatannya atau tapi memang begitulah. Karena beliau paksakan walaupun itu nyerepet. Kenapa? Ini ada jalan yang mulus, tapi endingnya akan bahaya atau di pertengahan jalan akan mandek. Jadi beliau mendingan mengambil jalan melingkar. Melingkar, nyerepet cuma akan aman sampai di akhir. Itu sistemnya ini dulu. Pakai pengacara dari Lombok. Dan begitu ada kemenangan diributkan, diumumkan. Saya tidak. Saya berusaha memakai pengacara dari luar. Begitu ada tuntutan dari 2014, dari NW 2014, saya membayar pengacara dari luar. Kenapa? Pengacara dari luar kita tidak terlalu ragu untuk siasat kita itu bocor. Kalau pengacara dari Lombok, dia tidak akan berbicara kepada pihak lawan, tapi seorang pengacara pasti punya staf. Stafnya itu tahu, mungkin dia punya sahabat ke pengacara yang lain akan sampai. Tapi di saat saya pakai pengacara Jakarta dan saya tidak menceritakan siapa dia, itu akan silent dan akan safety dan clear. Tidak akan ada masalah. Itulah yang saya pakai kemarin dan alhamdulillah sampai selesai MA. Pihak sebelah tetap mencari dari mana apa yang dikerjakan. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya pakai pengacara luar. Ini contoh. Contoh kenapa? Kita berusaha main luar. Sebenarnya kita mau lempeng juga bisa. Cuma ini kita melawan politik terpaksa kita main memutar. Nah itulah. Ya, jadi setiap pimpinan akan mengeluarkan kebijakan pasti berpikir apa yang terbaik. Ya, sering saya sampaikan di pengajian saya berusaha bagaimana untuk kemaslahatan umat bukan pribadi, itu yang pertama. Ya, jadi bagaimana umat ini baik, bagaimana Nahdlatul Wathon ini baik, bagaimana jamaah ini baik. Ya, jadi sangat banyak saya menemukan PR begitu menjadi ketua umum, saya coba lacak-lacak, sangat banyak PR-PR yang harus terselesaikan. Ya mudah-mudahan dalam jangka waktu 5 tahun ini saya bisa menyelesaikan semua. Ini sudah 1 tahun, lebih lagi bermasalah dengan corona. Kembali lagi tadi, masalah yang pertama saya lupa. Kita kembalikan dari hati kalau menurut saya. Keyakinan, istiqomah dan keikhlasan tanpa didasari dari hati tidak bisa. Tidak bisa. Ucapan kita, baik ucapan kita pasti baik hatinya kita. Kasar ucapan kita, kasar hati kita. Ya, dan kalian saya minta untuk semua kita setiap saya membuat statement, baik itu pengajian maupun itu ucapan-ucapan saya harus bisa dibedakan. Mana itu keras, mana itu tegas. Alhamdulillah menurut saya selama saya berpidato saya tidak pernah keras. Tapi kalau tegas iya. Nini Maulana saya itu beliau tidak halus dalam menyikapi masalah, tapi beliau tegas, tapi beliau tidak keras. Saya orangnya tidak keras dalam menyikapi masalah, tapi saya tegas. Yang penting itu sesuai dengan jalur organisasi, saya akan pertahankan. Itu. Jadi mari kita mulai dari hati kita perbaiki dari hati kita, barulah kita akan bisa yakin. Barulah kita akan bisa ikhlas dan bisa istiqomah untuk menjalankan apa itu perjuangan di organisasi Nahdlatul Wathon tercinta. Yang ketiga, masalah jabatan. Jabatan himah sebenarnya saya sudah melepas. Saya sudah tidak pegang sejak saya menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon, saya melepas. Cuma masalahnya kemarin semua mau mengadakan muktamar, khususnya PW Himmah NTB mengusulkan dan pengurus jajaran. Sebenarnya wakil bisa naik, cuma saya bilang adakan saja muktamar. Cuma karena adanya corona, jadi mereka pada pending. Akhirnya saya diminta melantik sekali. Terakhir yang saya lantik adalah PW Himmah NTB. Terakhir saya melantik. Dan saya bilang setelah pelantikan ini jangan suruh saya melantik lagi sampai adanya muktamar himmah. Jadi saya memang sudah tidak pegang himmah, cuma secara pengurus besar saya masih bisa mengontrol. Ya, jadi otomatis ketua 1 yang akan naik. Ketua 1 pada saat ini menjadi ketua KPU di Lombok Tengah. Dia menjabat ketua KPU di Lombok Tengah. Adanya kesibukan kembali. Akhirnya saya menyerahkan Pimpus itu kepada sekretaris pada sekjen, ya itu Dr. Sirojul Hadi. Dia yang menangani sekarang. Saya minta bantuan kepada Alwi Parhan juga untuk membantu Pak Dr. Sirojul Hadi sampai adanya muktamar. Memang ada yang mengusulkan juga karena adanya corona, kenapa kita tidak penunjukan aja oleh
PBNW dulu selama corona berjalan, biar himah jalan, ada usulan baru 1 bulan yang lalu, cuma belum saya iakan karena saya minta pendapat dari semua Dewan Mustasar dan PB dulu, karena saya segala sesuatu tidak mau memutuskan sendiri. Ya. Jadi jabatan untuk otonom memang saya tidak mau pegang lagi. Saya memang pengen fokus di organisasi. Kalau masalah rektor itu memang sudah kewajiban dari Umunah, tidak memberikan saya melepas karena banyaknya usul saran dari seluruh kader untuk saya jangan melepas rektor. Nah, kalau masalah yayasan memang di yayasan ini saya membantu Umunah. Jadi hanya 3, tidak ada jabatan lain. PB, rektor, dan pengurus yayasan yang ada di Anjani. Karena dulu Umunah juga menjadi pengurus yayasan di Anjani, memang tidak bisa dipegang oleh lain karena bagaimanapun induk madrasah ada saja yang harus kita selesaikan, tidak bisa kita lepas begitu saja. Pernah saya persilahkan adik saya, Tuan Guru Patihin, juga beliau tidak siap, beliau tetap meminta saya menjadi pengurus yayasan dan sekarang saya menjadi sekretaris. Ya, bukan menjadi ketua tetap Umunah. Jadi kalau untuk jabatan tidak terlalu banyak menurut saya. Cuma yang bikin banyak pekerjaan itu adalah masalah di luar Lombok. Di dalam Lombok ada, di luar Lombok ada, Sulawesi, di Kalimantan ada saja yang diminta untuk perubahan SK, untuk perubahan karena minta SK Kemenkumham dan lain sebagainya. Terpaksa kami harus berbicara dengan Pemda setempat dan kami buat bagaimana untuk mempermudah pendaftaran madrasah di pemerintahan. Itu juga konsep kami sudah jadi dan alhamdulillah sudah beberapa SK dari PB untuk madrasah-madrasah dan SK-nya sudah keluar juga dari pemerintahan. Alhamdulillah sudah kami jalankan semua. Itu permintaannya sangat luar biasa. Per hari bisa sekian madrasah meminta karena SK-nya mati. Ya. Jadi itu pekerjaan yang maksud saya banyak. Kalau masalah rektor, ada rektor 1 yang membantu saya. Ada rektor 2, ada kabiro, dan lain sebagainya. Itu simpel kalau kampus. Tapi di saat berhadapan dengan mahasiswa selalu meminta rektor. Karena sedikit-dikit harus rektor yang diminta. Jadi di saat mahasiswa IAIH ada suatu masalah, mereka tidak mau berbicara dengan wakil, maunya sama rektor. Yaitu alhamdulillah saya sekarang di Anjani, sejak corona karena lockdown, saya banyakkan di Anjani dan banyak komunikasi dengan santri, dengan ustadz di sini. Nah, itu pekerjaan sehari-hari saya. Sekaligus setiap Rabu saya virtual untuk pengajian dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Kalau 3 poin yang tadi. Silahkan dari yang lain. Pertama masalah statement tadi ya, menjadi tolak ukur, kader yang noak dan lain sebagainya. Itu saya sering mengucapkan karena kadang-kadang di saat kita menghadapi persoalan di organisasi ya, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, di luar pun kita sudah menjelaskan sesuatu hal. Seperti sekarang ini kita diskusi, ini kali ini secara web ya, karena kita secara langsung. Apa pertanyaan sebelum kita bubar harus clear saya bilang. Tapi begitu sudah selesai, clear semua, kita balik ke Lombok, ada lagi masalah. Itu di Kalimantan, di Sulawesi ada. Kita panggil kembali ada apa? Tidak ada. Yo kenapa bisa begini berubah? Oh maaf begini. Kita balik berubah lagi. Nah itulah. Akhirnya saya mengeluarkan statement bilang Noah. Kenapa? Karena satu masalah diulang-ulang dan diulang terus masalah tersebut. Dan yang bersangkutan tidak pernah bisa berubah. Tapi di saat kita berjumpa ngomongnya beda. Tapi begitu kita pulang ngomongnya beda lagi. Jadi membuat gaduh di tempat-tempat, di beberapa tempat lah tidak perlu saya sebut. Di beberapa tempat baik itu masalah di madrasah, baik itu madrasah di organisasi, itu terulang kembali. Dan itu semua rata-rata jelas yang menjadi pengurus adalah kader organisasi. Ya wajar saya bilang Noah seperti itu. Ya, maksud saya Noah ya karena terulang.
kalau istilah dengan Lombok, nyanyal sebenarnya. Kenapa diulang-ulang terus masalah yang sama? Kita tanya ada apa, maunya apa, tidak ada. Nah, itu. Jadi dan itu mereka alumni Mahat kadang-kadang juga. Nah, makanya sekarang yang saya kirim ke luar daerah itulah tadi dibilang yang lebih produktif. PB sudah mengadakan duta NW. Sebelum dikirim ke luar daerah, duta NW itu dikader selama 2-3 minggu. Kita ajar dia, baik itu bahasa, baik itu apa yang dibutuhkan di sana, kira-kira di tempat itu apa yang dibutuhkan kita ajar mereka. Semua kader-kader terbaik organisasi kita munculkan. Para tuan guru kita munculkan. Kita didik mereka selama 2-3 minggu. Setelah kita anggap bisa, kita kirim. Sampai kemarin kita kirim ke Aceh. Kita kirim ke Sulawesi. Kita kirim ke Kalimantan. Nah itu sesuatu program PB. Cuma saya kadang-kadang setiap program kadang-kadang saya tidak terlalu memunculkan. Contohnya seperti hari ini. Ada program dari PB, saya mengadakan sekolah jurnalistik santri ala Sehuna. Nah, di situ dari panitia saya minta untuk mengundang sebanyak-banyaknya, cuma karena ada larangan dari pemerintah, akhirnya terbatas kita hanya 70 orang. Yang daftar sampai hampir 200, terpaksa kita pilih 70 orang. Nah, seperti itu. Jadi banyak kegiatan sebenarnya yang PBNW lakukan, cuma mungkin tidak sampai infonya ke Jogja dan lain sebagainya. Ya. Terus tadi masalah kata-kata sampah. Masalah kata-kata sampah sama seperti yang di awal tadi dengan masalah NOA. Kenapa? Banyak yang berpendapat kalau yang kita bilang mungkin agak kurang mengenal bagaimana Nini Maulana Syekh. Oh kok sampah? Nah, kita harus berpikir di zaman Nini Maulana Syekh di wasiat malah dibilang babi tulen. Seorang abituren yang melawan, yang tidak sami'na, beliau bilang babi tulen. Kalau bahasa sampah itu masih biasa menurut saya. Kenapa? Karena lebih banyak bahasa yang lain. Kenapa kita bilang begitu? Di 2 kali pidato saya. Pertama di pengajian Rebo, kedua di pengajian Maulid, Rebo dan Kamis. Ada pengulangan di situ. Ya karena ada masalah juga, tapi masih diulang. Dan ini seorang kader yang luar biasa, tapi masih berani. Ya, sampai Umuna, Rois Am, sampai Dewan Mustasar, para tuan guru menasihati, tapi masih berani juga. Beberapa kali kami rapat. Nah, akhirnya di situ ada keluar statement. Nah, kalau kayak begini, ya Marok Runggu nih, sekat-sekat tekris saja. Saya berpikir, jadi saat saya pidato, ya saya tidak pernah konsep pidato, sekarang jarang, paling hanya beberapa. Di situ tiba-tiba keluar di otak saya, oh berarti kader kayak begini dia sampah. Ya mungkin banyak konflik di bawah, katanya cuma di satu sisi saya perhatikan sebagai motivasi. Kenapa? Mari kita sesuai dengan pekayunan Nini Maulana Syekh saja. Apa itu tentang sami'na? Jangan mengajar orang tidak sami'na wa ta'na. Karena yang terjadi mengajar orang tidak sami'na. Di saat PBNW mengeluarkan instruksi A, belum sehari instruksi itu keluar, langsung ada perlawanan. Dan itu diulang berkali-kali selama 2 bulan. Akhirnya Dewan Mustasar menegur saya sebagai ketua umum. Bukan Umuna, Dewan Mustasar yang menegur. Tolong Pelunggu lebih tegas lagi. Kalau sudah kayak begini kader, ini namanya kader kayak A. Dan begini, gini. Ah, disitulah keluar statement saya seperti kemarin. Pada hari Rabu. Dan terulang pada hari Kamis di akhir pidato saya. Memang banyak kader yang keberatan. Dalam artian banyak, ya saya bisa bilang sebanyak-banyaknya hanya segelintir. Kenapa? Saya perhatikan kok semua grup WhatsApp. Dan yang berbicara hanya 1-2 orang. Dan saya tanya kembali kepada Dewan Mustasar dan kepada pengurus PB. Coba di setel pidato saya. Dan di setel kembali. Mereka menjawab tidak Pak Tuan Guru. Karena lebih banyak di zaman ini Maulana Syekh yang lebih daripada ini dan beliau mengumpamakan mereka seperti babi tulen dan lain sebagainya. Ada beliau anggap dengan kalimat yang lain juga. Adalah dibahas yang lain cuma saya tidak perlu sampaikan. Sangat banyak. Nah, itu makanya perlunya kita diskusi. Jadi saya sering meminta kepada kader di saat ada statement dari pengurus besar Nahdlatul Wathon, mari bertanya. Ya, bukan langsung menyimpulkan.
bukan langsung menyimpulkan. Jadi statement itu sangat sulit keluar dari saya kalau tidak ada sesuatu yang urgent. Saya menganggap keadaan yang sekarang ini sedang urgent. Jadi harus ada patokan. Akhirnya para tokoh-tokoh kita meminta saya untuk tegas. Maka tadi di awal saya menyampaikan harus kita bedakan antara tegas dengan keras. Sampah itu menurut saya sampah sekarang bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang baik. Jadi kalau memang ada yang kurang di situ, itu kan kalimatnya sami'na wa ta'na. Yang tidak sami'na wa ta'na seperti sampah. Itu bahasa saya kemarin. Dan sudah ditanya oleh beberapa dan saya juga bertanya kembali kepada beliau-beliau karena sebelum saya keluarkan statement itu sangat banyak hal yang saya selesaikan di organisasi khususnya di Nusa Tenggara Barat, ya, baik itu di intern dan di luar. Nah, itulah keluar bahasa seperti itu. Nah, itu. Jadi semuanya ada dasarnya, ya. Kalau kita mau pakai wasiat, kalau memang terlalu banyak pertanyaan, lain kali saya akan memakai wasiat, berarti saya akan memakai kalimat babi tulen. Ya, karena itu kalimat babi tulen langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama dan ada di wasiat renungan masa. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, kalau memang ada yang kurang nanti saya sampaikan kembali. Ya, alhamdulillah kalau yang kami sudah kerjakan kayak tadi ada Duta NW dan ada Nahdlatul Ulama official, kami punya aplikasi itu bisa di-download, itu bisa langsung mendapatkan KTA secara digital. Jadi KTA organisasi secara digital ada di aplikasi Nahdlatul Ulama official, tapi kami masih mendaftar untuk di Apple, di iOS belum bisa. Cuma salinan dari iPhone itu bisa di-download, itu untuk madrasah di situ bisa didaftarkan. Untuk KTA bisa langsung keluar. Kemarin sudah kita launching di acara Zikrol, ya. Dan yang lain juga pembenahan aset organisasi sudah mulai ada. Jadi setiap hari kita mulai kontrol. Sabtu Minggu dari tim PBNW turun ke lapangan untuk mengontrol, khususnya di Lombok dulu kita mulai karena sangat banyak aset-aset yang seolah-olah sudah lupa dengan Nahdlatul Ulama, itu mulai kami dekati dan alhamdulillah sudah ratusan madrasah lebih yang mulai kembali ke Nahdlatul Ulama yang ada khususnya di Nusa Tenggara Barat, bukan hanya di Lombok, di luar Lombok juga ada. Kalau yang di luar daerah, di luar Nusa Tenggara Barat baru beberapa yang alhamdulillah sudah kembali seperti di daerah Sulawesi, di Kalimantan ada beberapa yang agak goyang-goyang, kembali juga ke Nahdlatul Ulama. Di situ saya diajak diskusi seperti di Batam, saya diskusi dari habis Isya sampai jam 12 malam, akhirnya mereka menyatakan sikap kembali ke Nahdlatul Ulama. Seperti saat sekarang ini sangat banyak pertanyaannya lebih ekstrim lagi di situ, tapi alhamdulillah bisa kita jawab dan bisa kami buktikan, khususnya saya yang ditanya terus. Dan akhirnya mereka menyatakan ikrar kembali ke Nahdlatul Ulama dan itulah program yang sudah pencapaian yang saya peroleh. Dan sekarang Nahdlatul Ulama di zaman Umuna ada 21 provinsi. Saya sudah menambah 7 provinsi, akhirnya menjadi 28 provinsi. Dan setiap provinsi yang saya lantik, alhamdulillah langsung kita mendapat tanah minimal 2 hektar. Kita langsung dapat tanah dan saya langsung peletakan batu pertama di setiap provinsi. Dan alhamdulillah Madrasah Nahdlatul Ulama sampai saat ini sudah berada di 28 provinsi, baik itu provinsi terbaru seperti Riau, kita langsung dikasih tanah 2 hektar dan langsung pembangunannya. Alhamdulillah itu berkat karomah dari Ninida Al-Mafrullah Maulana Syekh dan karomah dari Umuna Hajjah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Kalau masalah doa dan wirid itu yang paling baik untuk saat ini karena Majelis Dakwah Hamzanudi II saya diperintah oleh Nini Maulana Syekh untuk membukanya. Majelis dakwah karena beliau yang mendirikan, yaitu saya disuruh mengembangkan untuk Tarekat Hizib Nahdlatul Ulama. Kalau masalah wirid
yang beliau tekankan adalah wirid nur. Ya, jadi hanya wirid nur yang sering beliau minta. Alhamdulillah saya sejak umur 4 tahun sudah membaca wirid nur sampai hari ini. Itu makanya saya biasa kalau udah jam 10, jam setengah 11 malam sudah mulai ngantuk. Kenapa? Karena nanti tengah malam kita bangun untuk ibadah dan wirid seperti pekayunan beliau. Ya itu alhamdulillah saya lakukan sejak umur 4 tahun. Nah, mungkin itu dari saya. Silahkan kalau ada yang lain. Ya, alhamdulillah sudah ada tanah, jadi tinggal pembangunan. Ya, nanti bisa kebutuhannya, ya contoh di Sulawesi kemarin ada pembangunan masjid oleh pengurus wilayah di sebuah pondok. Ya, di situ menyatakan biayanya misalnya 200 juta. Nanti dari PBNW saya memerintahkan bendahara umum untuk membantu. Seperti waktu itu kami membantu 30 juta atau 40 juta. 40 juta yang di Sulawesi Tenggara kami bantu 40 juta. Dan itu langsung ditransfer. Ya. Jadi sekarang pembangunannya kayak apa bisa dikirimkan ke kami, ya, bisa dikirimkan ke kami via email. Emailnya Jogja, PWNW Jogja, emailnya kalau belum diambil nanti bisa menghubungi saudara Sohibul Ihsan untuk mengambil emailnya. Jadi seluruh pengurus wilayah se-Indonesia mempunyai email khusus. Itu bisa langsung kami jawab. Ya, kami langsung jawab paling telat 2 kali 24 jam karena tidak melulu kami membuka email, cuma bisa disampaikan melalui WA bilang kami sudah email, misalnya gambar. Ini pembangunan kami, RAB-nya sekian. Nanti kami bisa mengirimkan berapa, kami kasih tahu dan kami dikasih nomor rekening dan kami transfer. Dan itu sudah sejak saya dilantik sampai hari ini sudah beberapa provinsi kami bantu. Ya, nanti emailnya bisa diminta karena kita web nw.or.id itu yang kami pakai jadi email. Misalnya pwnw.jogja@nw.or.id. Jadi semua provinsi kami sudah bentuk, kami sudah buatkan email dan itu dipegang oleh ketua dan sekretaris. Nah, jadi nanti bisa langsung email ke kami, nanti dikasih passwordnya. Kalau memang Jogja belum mengambil bisa diambil di Sohibul Ihsan yang tempatnya WA kemarin itu sudah bisa dikasih nanti beserta passwordnya. Cuma yang berhak mengambil ketua dan sekretaris. Nah, jadi apapun programnya, bagaimana bentuk gambarnya kami bisa dikirimkan di situ. Jadi biar bisa kami evaluasi, saya serahkan ke bendahara, nanti bendahara yang menyampaikan ke saya, oh kami mampu transfer hanya sekian. Karena bagaimanapun pendanaan di organisasi, di pusat sebenarnya tidak ada. Amal usaha yang kami lakukan seperti kalender dan lain sebagainya hanya itu. Jadi kebanyakan support kami lakukan dari Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Ya, kadang-kadang kami minta dari pemerintah provinsi dan lain sebagainya, sumbangan untuk PB itu yang kami kasih keluar. Jadi kami tidak memegang uang tersebut. Misalnya kami dapat support hanya 100 juta. Yang minta 3 provinsi. Kami atur bagaimana 100 juta ini bisa cukup untuk 3 provinsi. Itu kami bagi. Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah pendanaan. Selama itu disampaikan ke kami dan jelas pembangunannya, contohnya bagaimana, kami langsung akan transfer. Selama ini tidak pernah kami transfer terlalu lama, paling lama 3 hari baru kami melakukan transfer untuk langsung pembangunan, peletakan batu pertamanya kapan, biasa kami ditanya, kami jawab dan langsung dieksekusi pada saat itu. Kadang-kadang kami hadir melalui Zoom. Alhamdulillah itu sudah berjalan sejak saya pertama kali menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Sumbangan pertama saya pada bulan Agustus tahun yang dulu. Ya, tapi di saat corona ini sangat banyak juga pembangunan. Ya, semampunya kami mampu 10, kami kirim 10. Nah, gitu. Cuma kalau memang lagi ada, kami kirim semaksimal mungkin. Ya, jadi alhamdulillah sejak kepemimpinan Umuna itu yang saya ikuti sampai sekarang. Saya selalu membantu semua pembangunan di semua wilayah. Cuma tidak bisa penuh memang karena sangat banyak yang kami bantu.
pendanaan di organisasi kita tidak seperti NU dan Muhammadiyah yang luar biasa, ya. Tapi sekarang saya lagi berusaha bagaimana Nahdlatul Wathon ini bisa seperti organisasi besar lainnya. Itu sedang saya usahakan. Alhamdulillah, yang penting kita sudah selesai di Kemenkumham, sudah selesai di MA, selesai di Kemenkumham, insya Allah dari pemerintah pusat akan lebih enak kita untuk meminta bantuan untuk membantu pengurus wilayah di seluruh Indonesia. Jadi, kalau untuk bantuan, saya tidak pernah menolak, tidak pernah ada yang tidak saya bantu. Cuma begitu berapa kemampuan kami saya serahkan ke Bendahara Umum Bapak Nurholis Muslim. Cuma itu dari saya. Pertanyaan dan usulan yang baru. Pertama, masalah asosiasi keilmuan. Di PB, sejak pertama saya dilantik, kita sudah membuka lembaga penjaminan mutu. Lembaga penjaminan mutu pendidikan. Kebetulan salah satu wakil ketua saya adalah kepala dinas, mantan kepala dinas, baik itu di Kota Mataram dan di provinsi, Bapak Lalu Sapi, ya, Mik Syafi'i. Nah, beliau penggagas pertama meminta kepada saya untuk penjaminan mutu dan saya sudah asesikan dan itu sudah terbentuk. Cuma mungkin belum dirasakan menyeluruh karena kami masih berjalan masih di beberapa pondok yang masih kami bina dulu untuk penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu pendidikan, dan itu memang tugasnya Departemen Pendidikan. Sudah kita perintahkan dan itu sudah berjalan dia. Salah satunya juga dari Departemen Kaderisasi. Itu untuk buku ke-NU-an itu sangat fatal, memang terlalu ditunda. Buku ke-NU-nya sudah jadi, sudah selesai. Sejak saya dilantik 2 bulan selesai. Cuma pembagiannya mana yang TK, MI, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu yang sedang dibagi sekarang. Itu yang sedang dibagi dan itu sangat lambat. Sudah 3 kali saya tegur dan insya Allah dia janji sebelum akhir tahun ini sudah clear. Nah, jadi buku ke-NU-an kami sudah buka, kami sudah buat juga dari PBNW. Masalah penjaminan mutu pendidikan di semua madrasah, karena kami dari PBNW berusaha agar seluruh madrasah NW di seluruh Indonesia, tapi kita awali dengan di Lombok dulu, di saat ada akreditas yang mereka hadapi agar semuanya mendapat nilai A. Itu sedang kami usahakan, ya, baru beberapa yang bisa kami sentuh karena sangat banyak kekurangan madrasah kita, memang sangat banyak kekurangannya karena ya masalah faktor ekonomi sebenarnya, sosial larinya di situ. Nah, itulah yang kami support. Itu yang kami support semua dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa. Kalau asosiasi dalam keilmuan seperti Muhammadiyah, kami juga sudah berbicara dengan Muhammadiyah waktu saya ke PP Muhammadiyah ke Jogja setelah saya dilantik, dan beliau juga sudah meminta kita kerjasama dan sudah saya iakan. Cuma sekali lagi terbentur dengan adanya isu nasional, plus lagi begitu masuk tahun 2020 adanya pandemi ini, adanya corona, stop lagi. Tapi komunikasi kami dengan Muhammadiyah sampai sekarang masih berjalan, ya. Kami tunggu selesai corona ini baru kami akan mengundang mereka kembali untuk banyaklah kerjasama yang kami akan lakukan dengan Muhammadiyah, ya, dalam pendidikan dan sosial. Pendidikan dan sosial yang 2 ini sudah saya persiapkan untuk kita bisa bekerja sama dengan Muhammadiyah. Ya, kita minta gimana cara mereka, ya wajar kita belajar karena mereka sudah luar biasa juga, organisasi besar. Begitu juga dengan NU, kami sudah berusaha komunikasi dan respon dari NU juga baik, dari ketumnya. Saya sudah banyak komunikasi dengan sekjennya juga. Dan sangat banyak program yang kami akan laksanakan bersama. Cuma sekali lagi adanya corona ini. Kalau sudah selesai ini mungkin bisa kami akan laksanakan dari PBNW dan insya Allah
kami akan menyentuh untuk semua provinsi. Jadi bukan hanya di Lombok saja. Nah, itu untuk masalah yang pertama. Struktur kepengurusan di IPNW. Sejak saya dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya sudah meminta merombak kepengurusan IPNW. Karena memang harus dipegang oleh pelajar, bukan oleh mahasiswa, terlebih lagi dosen. Dan itu kesepakatan kami akan muktamar bersama dengan himmah. Kita akan muktamar bersama dengan himmah. Jadi IPNW, PGNW dengan himmah meminta muktamar bersama. Disitulah tempat kami akan merombak semua. Memang sejak saya dilantik, saya sudah langsung memanggil untuk merombak kepengurusan badan otonom, khususnya mulai dari pimpusnya. Ya, bersama dengan himmah. Insya Allah kalau tahun ini tidak bisa, berarti tahun 2021 semua itu sudah terselesaikan. Karena sangat lucu rupanya IPNW tiba-tiba pimpinannya seorang dosen atau seorang mahasiswa. Itu yang saya sampaikan di saat saya rapat dengan pimpus badan otonom yang bersangkutan. Dan itu alhamdulillah sudah saya evaluasi juga, ya, sudah saya tegur yang bersangkutan dan siap untuk diganti. Bisa ditanya yang bersangkutan sudah siap untuk diganti. Yang ketiga masalah amal tadi. Masalah amal hultah itu kalau kita kalkulasikan tidak pernah lebih dari angka, tidak pernah besar ya, masih angka ratusan dia. Masih angka ratusan, mungkin kelihatannya besar, cuma setelah kami kalkulasikan kecil, itu disampaikan oleh Umuna, disebar ke semua provinsi. Jadi itu bukan saya yang pegang, itu langsung beliau, dan itu ke semua provinsi, dan itu juga dipakai untuk masjid yang di Anjani, dan itu juga untuk membantu adanya sidang-sidang organisasi yang sejak 2014 kita hadapi, tapi itu sangat kecil. Sangat kecil. Sementara kebutuhan kita sangat luar biasa. Untuk menghadapi sidang, membawa saksi bolak-balik naik pesawat, kali sekian ratus orang, kali berapa kali penginapan, sangat luar biasa. Sangat luar biasa di zaman Umuna. Kalau di zaman saya kemarin kita tidak datangkan saksi karena ini PK. Jadi kami tidak mendatangkan saksi, saya hanya melengkapi bukti. Dan alhamdulillah Nahdlatul Ulama dari sejak berdirinya sampai hari ini bukti fisik yang asli sejak zaman Nenek Maulana Syekh ada pada saya. Karena memang beliau yang menitipkan. Begitu juga sertifikat madrasah yang diserahkan kepada beliau dari sejak aset NW sebelum beliau meninggal itu ada pada saya juga. Termasuk madrasah yang di Pancor, Darun Nahdlatain NW Pancor ada pada saya sertifikatnya. Ya, jadi semua ada pada saya. Nah, itulah kalau masalah kita bicara amal hultah dari zaman pendirinya memang selalu habis disebar ke semua. Kalau di zaman pendirinya dulu beliau fokus di Jakarta, di Cakung, begitu juga beliau kirim ke Sulawesi dan Kalimantan. Itu beliau bagi seperti tadi, misalnya ada 200 juta dibagi kali berapa, Masjid Mahat juga harus dapat. Begitu juga di Pancor dulu dibagi ke semua, oh ini di Birrul Walidain harus dapat juga. Itulah. Jadi cara-cara yang dipakai oleh Umuna setelah saya tinjau kembali memang cara-cara yang dipakai oleh Nenek Maulana Syekh dan semuanya beliau memakai catatan. Umuna sangat teliti, kwitansinya beliau selalu pakai, yang menerima uang hultah siapa, jumlahnya berapa, beliau selalu sampaikan. Ya, mungkin itu supaya semua tahu. Jadi Umuna itu sangat transparan. Kalau masalah uang amal, beliau memisahkan antara rekening amal dengan rekening pribadi. Cuma ternyata sangat banyak pribadi beliau yang beliau amalkan untuk organisasi. Itu yang saya perhatikan. Contohnya, beliau pergi ke suatu daerah di Kalimantan. Beliau berjalan 8 jam di dalam mobil, bahkan ada yang 18 jam. Beliau bertanya, di sini ada sekolah? Tidak, tidak ada. Ada orang NW di sini, ada dari Lombok, ada 2 orang. Berapa harga tanah? Sekian. Beliau telepon ke saya. Panggul Baja, pira kepe kule bang, sekian umurnya. Kirim bang, aku 500 juta dulu. Kunyumbang nih, di Narab Madrasah, beliau beli tanah. Beliau beli tanah. Ya. Jadi kalau kita pikirkan uang organisasi, sebenarnya tidak banyak dia. Tidak banyak. Cuma karena nawaitu dan pengorbanan Umuna yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa membantu yang di luar, itulah yang kami usahakan semaksimal mungkin. Jadi dari manapun dananya yang penting bisa kami kirim. Contohnya seperti tadi, di bendahara ternyata hanya 5 juta.
Saya pengen dikirimkan 20 juta ke provinsi tersebut. Kita berusaha tambah dia 15 juta. Nah itulah uang organisasi ini tidak banyak dan pembukuan selalu ada dari sejak zaman Umuna. Jadi semua uang itu jelas. Cuma mungkin seperti pertanyaan tadi, alhamdulillah ada yang bertanya. Jadi saya bisa menjelaskan, ya itulah kita bicara apa adanya, ya itulah uang organisasi yang ada. Ya, mungkin cuma itu dari saya. Silakan.